Alkisah, tanah Arab tengah dilanda paceklik. Musim kemarau berjalan cukup panjang, membuat tanah-tanah di sana tandus. Khalifah Umar bin Khattab kala itu tengah memimpin umat Islam menjalani tahun yang disebut Tahun Abu. Suatu malam, Khalifah Umar mengajak seorang sahabat bernama Aslam untuk mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. Langkah Khalifah Umar terhenti di dekat sebuah tenda lusuh. Suara tangis seorang gadis kecil mengusik perhatiannya. Khalifah Umar lantas mengajak Aslam mendekati tenda itu dan memastikan apakah penghuninya butuh bantuan. Setelah mendekat, Khalifah Umar mendapati seorang wanita dewasa tengah duduk di depan perapian. Wanita itu terlihat mengaduk-ngaduk bejana. Setelah mengucap salam, Khalifah Umar meminta izin untuk mendekat. Usai diperbolehkan oleh wanita itu, Khalifah Umar duduk mendekat dan mulai bertanya tentang apa yang terjadi. "Siapa yang menangis di dalam itu?" tanya Khalifah Umar. "Anakku," jawab wanita itu dengan agak ketus. "Kenapa anak-anakmu menangis? Apakah dia sakit?" tanya Khalifah selanjutnya. "Tidak, mereka lapar," balas wanita itu. Jawaban itu membuat Khalifah Umar dan Aslam tertegun. Keduanya masih terduduk di tempat semula cukup lama. Sementara anak gadis di dalam tenda masih saja menangis dan ibunya terus saja mengaduk bejana. Perbuatan wanita itu membuat Khalifah Umar penasaran. "Apa yang engkau masak, hai ibu? Mengapa tidak juga matang masakanmu itu?" tanya Khalifah. "Kau lihatlah sendiri," jawab wanita itu. Khalifah Umar dan Aslam segera melihat isi bejana tersebut. Seketika mereka kaget melihat isi bejana itu. "Apakah kau memasak batu?" tanya Khalifah Umar dengan tercengang. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anak-anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum? Kata wanita itu. "Lihatlah, aku seorang janda. Sejak pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi, anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapatkan rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu ini kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan dia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar dia bangun dan menangis meminta makan," ucap wanita itu. Namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin. Dia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya, lanjut wanita itu. Wanita itu tidak tahu yang ada di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Aslam sempat hendak menegur wanita itu, tetapi Khalifah Umar mencegahnya. Khalifah lantas menitikkan air mata dan segera bangkit dari tempat duduknya. Segeralah diajak Aslam pergi cepat-cepat kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Khalifah langsung pergi ke Baitul Mal. Tanpa memperdulikan rasa lelah, Khalifah Umar mengangkat sendiri karung gandum tersebut di punggungnya. Aslam segera mencegah. "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu," kata Aslam. Kalimat Aslam tidak mampu membuat Umar tenang. Wajahnya merah padam mendengar perkataan Aslam. "Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau akan menggantikan aku memikul beban ini,"
Apakah kau mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak? Kata Umar dengan nada tinggi. Aslam tertunduk mendengar perkataan Khalifah Umar. Sembari terseok-seok, Khalifah Umar mengangkat karung itu dan diantarkan ke tenda tempat tinggal wanita itu. Sesampainya di sana, Khalifah Umar menyuruh Aslam membantunya menyiapkan makanan. Khalifah sendiri memasak makanan yang akan disantap oleh wanita itu dan anak-anaknya. Khalifah Umar segera mengajak keluarga miskin tersebut makan setelah masakannya matang. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar terasa tenang. Makanan habis dan Khalifah Umar berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut menemui Khalifah keesokan harinya. Berkatalah yang baik-baik, besok temuilah Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah dia akan mencukupimu, kata Khalifah Umar. Keesokan harinya, wanita itu pergi menemui Amirul Mukminin. Betapa kagetnya si wanita itu melihat sosok Amirul Mukminin yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya. Aku mohon maaf, aku telah menyumpahi dengan kata-kata dolim kepada engkau. Aku siap dihukum, kata wanita itu. Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Maafkan aku ibu, kata Khalifah Umar.